Harus melihat bagaimana orang-orang Yahudi, baik itu dulu, sekarang, dan nanti di masa depan mungkin. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang memang secara intelektual diberikan oleh Tuhan kelebihan dibanding oleh orang-orang pada umumnya. Secara pandangan dari orang-orang yang pendukung Israel. Tapi kita bisa lihat juga di Eropa itu orang-orang yang memang orang Yahudi, keturunan Yahudi itu seperti Einstein, kemudian contohnya Bill Gates itu juga beliau juga keturunan dari Yahudi, itu memiliki intelektualitas yang tinggi. Tidak hanya di pendidikan, di ekonomi, di kesehatan, bahkan di pemerintahan. Jadi memang bagaimana orang-orang Yahudi itu saat ini dengan negara Israel itu setelah runtuhnya Turki Utsmani itu yang menyebabkan mereka bisa menguasai ini dunia, sehingga Palestina saat ini masih tidak bisa bebas. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Kak. Ya, Makasih banyak nih udah hadir di sini Ya. podcast bareng kita. Ya. Kak, boleh sedikit perkenalkan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aliansi Tangsel. Saya Yuan dari salah satu anggota dari Aliansi Tangsel ya. Berada di Lembaga Kemanusiaan Bogor Kemudian. Alhamdulillah saat ini diamanahi di bagian komunikasi. Sebelumnya 3 tahun kebelakangan itu di bagian program, kebencanaan, sosial, sebagainya. Sering ketemu nih sama teman-teman dari lembaga-lembaga di Aliansi. Kak, sesuai tema nih ya, Kak. Tadi kita sudah bahas tentang Palestina. Mengapa Palestina belum bebas? Ya. Palestina boleh untuk sekarang. Oke, kenapa Palestina tidak bisa bebas dalam waktu dekat ini ya? Karena memang sudah berapa tahun ya, 70 tahun lebih Palestina nggak bebas ya. Karena memang panjang banget kalau misalnya kita runtuhkan ya. Semenjak dari runtuhnya Turki Utsmani, yaitu kekhalifahan Turki Utsmani, kita nggak ngomongin politiknya untuk bentuk pemerintahnya, tapi ketika itu runtuh, stabilitas dunia itu juga otomatis akan runtuh. Jadi memang saat itu Turki Utsmani itu adalah kekhalifahan yang memang menguasai atau memang menghandle masyarakat yang ada di Arab dan juga di dunia, termasuk di Palestina. Gitu. Kalau di Turki kan di Eropa ya kalau saat ini. Nah, mereka juga menguasai atau memang memimpin Palestina pada saat itu. Sehingga ketika itu runtuh di Perang Dunia Pertama, mereka beraliansi dengan Jerman kalah dengan Sekutu. Nah, itu otomatis dunia Arab semuanya terjajah oleh kolonialisme yang dilakukan oleh Inggris dan juga Prancis. Nah, itu kan tentang mengapa sih Palestina belum bisa merdeka. Ya. Itu tentang sejarah politik. Kalau gini faktor geopolitik global, secara faktor geopolitik global itu gimana? Baik, nah kita harus melihat bagaimana orang-orang Yahudi, baik itu dulu, sekarang, dan nanti di masa depan mungkin. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang memang secara intelektual diberikan oleh Tuhan kelebihan dibanding oleh orang-orang pada umumnya. Secara pandangan dari orang-orang yang pendukung Israel. Tapi kita bisa lihat juga di Eropa itu orang-orang yang memang orang Yahudi, keturunan Yahudi itu seperti Einstein, kemudian contohnya Bill Gates itu juga beliau juga keturunan dari Yahudi, itu memiliki intelektualitas yang tinggi. Tidak hanya di pendidikan, di ekonomi, di kesehatan, bahkan di pemerintahan. Jadi memang bagaimana orang-orang Yahudi itu saat ini dengan negara Israel itu setelah runtuhnya Turki Utsmani itu yang menyebabkan mereka bisa menguasai ini dunia, sehingga Palestina saat ini masih tidak bisa bebas. Nah, itu salah satunya karena tadi kekuatan Israel itu yang secara intelektual dipegang oleh Israel, dan juga di misalnya seperti Amerika Serikat dan sebagainya itu ngandelin Israel lah seperti itu. Kalau untuk segmentasi dalam dunia Arab itu gimana, Pak? Ya, kalau misalkan di dunia Arab, kenapa sih sama-sama orang Arab, sama-sama negara Arab, tapi tidak bisa bersatu? Itu tadi karena memang sistem yang Inggris dan Prancis itu kan menanamkan sistem ke negara-negara Arab yang awalnya dipimpin oleh Turki Utsmani ketika kalah Perang Dunia Pertama, kemudian dimasukin tuh oleh Sekutu. Inggris mencaplok bagian tertentu di Arab, Prancis dicaplok oleh bagian tertentu di Arab. Nah, itu yang ditanamkan doktrin-doktrin dan paham-paham, sehingga mereka pinginnya ya modernisasi itu ya orang Inggris, orang Prancis, orang Eropa. Nah, itu yang ada ideologi masih kita belum bebas dari kolonialisme pada saat itu ya. Gitu. Sehingga nggak bisa bantu Palestina. Iya, makanya
mungkin itu bisa disambut juga sebagai kelemahan salah satu umat Islam di Ya, era modern ini ya kayak. ya benar. Nah balik lagi kan kelemahan Islam di era modern ini. Kalau menurut sudut pandang kita gimana? Nah, Islam sebenarnya memiliki kejayaan di masa sebelum Renaissance atau abad-abad pertengahan. Nah, pada saat itu ada, kalau misalnya kita tahu itu di masa Khalifah Harun Rashid, yaitu di Abbasiyah, itu orang Islam itu sampai punya pusat studi yang disebut dengan Al-Hikam, ya, Al-Hikmah, Al-Hikmah. Ya, itu pusat studi itu mereka tidak hanya menghimpun kitab-kitab dari ulama-ulama Islam, tetapi juga menghimpun buku-buku yang ada di Yunani, di Eropa dan sebagainya, dibahas, diterjemahkan, kemudian menjadi pusat studi di situ. Nah, itu yang membuat kekuatan Islam pada saat itu sangat kuat, sehingga bahkan Yahudi Ortodok, kalau misalnya kita lihat di Instagram itu bahkan bilang kami ingin lagi dipimpin oleh orang-orang Islam, karena secara kepemimpinan, keadilan dan sebagainya, orang-orang Islam itu sangat adil karena sesuai dengan Al-Quran dan sebagainya. Secara ilmu juga mereka juga baiklah, secara pendidikan juga bagus gitu. Nah, tetapi kenapa saat ini umat Islam tidak bisa membantu Palestina dalam khususnya ya, atau umat Islam saat ini belum disina lagi, karena memang tadi setelah di kolonialisme oleh Inggris dan juga Prancis, nah itu ada paham-paham yang membuat mereka tidak bisa keluar dari sistem tersebut. Jadi kalau misalkan pendidikan, contohnya pendidikan paling keren apa? Pendidikan internasional yang berbahasa Inggris. Sedangkan pendidikan seperti pesantren dan sebagainya dulu di zaman sampai sekarang pun itu dianggap adalah pendidikan kelas ketiga. Padahal secara pendidikan Islam itu sangat-sangat luar biasa kalau menurut sejarah. Nah kalau untuk kelemahan Islam di era modern ini berpengaruh nggak sih dengan lemahnya persatuan sosial sama manusia? Nah benar. Jadi memang kenapa umat Islam juga lemah selain tadi faktor-faktor politik, juga karena faktor kita belum bersatu. Contohnya seperti kita kembali lagi ke zaman jahiliyah sebelum ada Nabi Muhammad di Arab, gimana kalau misalnya kita disulut satu pandangan ideologi nih, contohnya wah nggak bisa, itu haram, itu bisa dan sebagainya. Kita nggak bahas ke situ, tapi itu seperti perbedaan seperti itu dulu di kejayaan Islam ada 4 mazhab, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali dan juga Hanafi, itu mereka akur, akan dibiayai oleh Salahuddin Ayyubi pendidikannya. Tetapi sekarang ini seperti bentok tuh. Nah itu yang gesekan-gesekan seperti itu yang bikin umat Islam nggak bisa bersatu sampai sekarang, sehingga perkembangan mau maju susah. Dan itu pun krisis untuk kepemimpinan Islamnya kan. Ya betul. Nah, aku juga ada pertanyaan nih kak, sistem Yahudi menguasai dunia lewat ekonomi dan sistem global, ya kan? Ini tadi kakak sebutkan. Nah, itu kan berpengaruh sistem Yahudi secara globalnya itu bisa lebih biasa nggak pak? Nah, Yahudi memang, ya, Yahudi itu memang sudah menguasai di semua bidang ya, salah satunya di ekonomi atau di dunia keuangan. Nah, memang kalau misalkan Yahudi itu sebenarnya sama dengan umat Islam sama Kristiani. Secara kita mengenal riba, mereka mengharamkan riba seperti Kristen dan orang Islam. Tetapi riba yang mereka maksud haramnya itu hanya kepada non Yahudi saja. Tetapi untuk umat Islam, umat Kristiani, mereka boleh melakukan riba itu untuk bisa mengembangkan ekonomi mereka sendiri. Bahkan circle-nya orang Yahudi itu biasanya beli produk orang Yahudi. Jadi dia nggak mau beli dari circle di luar mereka. Nah itu pernah terjadi. Sebenarnya umat Islam juga sama. Dulu di Madinah ketika Nabi Muhammad SAW itu memimpin Madinah sama sahabat, itu ada pasar Yahudi yang sangat besar. Tapi oleh Nabi Muhammad kemudian digulingkan hanya dalam waktu 8 bulan. Karena memang ada praktek tadi riba, ada praktek penimbunan, kecurangan dan lain sebagainya. Bahkan oleh pasar Islam digulingkan karena memang orang Islam hanya beli produk di pasar Islam saja, memang sudah tahu kehalalannya. Bahkan sampai pedagang, orang mau berdagang dia harus paham, harus menguasai ilmu muamalah berdagangnya agar tidak terjadi riba dan kecurangan. Dan itu pun harusnya ya kak kita pergunakan contohnya untuk boykot ya kak produk tertentu. Nah, jadi memang boykot memang bisa kita lakukan tadi harus ada persatuan itu untuk kita memboykot produk-produk itu karena masih kuat sekali nih saat ini ya. Sampai detik ini pun kita lebih edukasikan lagi ya kak tentang produk-produk boykot dan bahkan menambah list nggak sih untuk update sekarang ini? Ya bisa, sebenarnya kalau misalkan mau di boykot itu kan salah satu cara ya. Tapi memang ada cara yang lebih besar lagi. Tadi yang pertama kita harus
mulai dari anak-anak kita, dari cucu kita, atau saudara-saudara kita mulai pendidikan menggunakan pendidikan Islam kalau misalnya yang kuat ya. Karena secara sejarah pendidikan Islam tadi yang disebut oleh orang Yahudi Ortodoks, kami ingin dipimpin lagi oleh orang Islam. Orang Yahudi saja ingin dipimpin oleh Islam, tapi orang Islam sendiri bahkan antipati dengan pelajaran-pelajaran atau pendidikan Islam. Pertama tadi generasinya harus diperbaikin, sholatnya harus diperbaikin. Kalau yang cowok-cowok berarti harus sholat berjamaah di masjid, terutama di subuh hari, karena subuh hari itu adalah tonggak peradaban bisa diciptakan. Peradaban itu bisa diciptakan. Bahkan subuh ya Kak, bukan ya. Kita kepotong subuh bukan ya. hanya Jumatnya aja ya. Ya benar. Kadang kan kalau misalkan di Idul Fitri, Idul Adha, ramai persiapan adalah untuk mempersiapkan sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Ya. Sedangkan ketika kita lihat di subuh hari, kita lihat 1, 2, 3, 4. Kadang kalau misalkan saya sholat di sholat subuh itu, kadang hanya orang-orang yang memang sudah lanjut usia 3 orang. Bisa yang sana. Ya, dari hal yang kecil itu aja sih sebenarnya dari situ. Nanti akan merembet ke bidang-bidang lain. Balik lagi nih Kak, ini ada beberapa penitip pertanyaan, nggak apa-apa ya aku bacain ya. Oke ini untuk solusi kebangkitan umat Islam dan pembebasan Palestina sendiri Kak, kalau menurut Kakak gimana? Baik, nah solusi pertama tadi terkait tentang sholat, kemudian pendalaman tentang agama Islam itu sendiri, karena memang pada saat Umar bin Khattab membebaskan Al-Quds atau Palestina, ketika Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Palestina, yang diincar adalah atau yang dipersiapkan adalah jamaah sholat subuhnya. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi melihat tuh 1 tahun ini sudah penuh atau belum? Oh belum penuh. Tunggu dulu, belum bisa membebaskan Palestina. Tunggu, sabar. Belum bisa mencapai kejayaan Islam. Tunggu lagi sebulan, oh belum bisa. Sampai dia penuh baru, kita sekarang berangkat untuk membebaskan Palestina atau kita sekarang march to Gaza. Ya. Nah itu adalah elemen-elemen penting untuk melakukan pembebasan. Karena memang Palestina sendiri secara sejarah tidak bisa dibebaskan oleh orang-orang di dalam Palestina, tetapi harus dibebaskan oleh orang-orang di luar Palestina. Gitu. Makanya orang-orang yang Palestina yang sedang saat ini berjuang itu sebenarnya tidak berjuang untuk merdeka, tetapi berjuang untuk menjaga tanah Palestina untuk kemanusiaan sendiri. Maka kita lihat itu orang-orang Palestina bilang, mana dunia Arab, mana orang-orang luar, kami butuh kalian datang ke sini. Itu sebenarnya itu yang tadi dimaksudkan. Dan tadi Kak udah sebutkan ya, penguatan ibadah kolektif, pendidikan keluarga muslim ya Kak. Ya, nah sekarang ini pertanyaan terakhir Kak, untuk menghidupkan kesadaran politik Islam global itu gimana? Baik. Nah tadi dari hal terkecil yaitu dari sholat, kemudian dari yang kedua tadi adalah menciptakan keluarga yang memang sakinah mawaddah warahmah dan menerapkan pendidikan Islam. Dulu Nabi Muhammad bagaimana beliau bisa menciptakan dari masyarakat Arab yang memang SD-nya rendah, sedikit gesekan perang, seperti umat Islam saat ini. Nah bagaimana beliau bisa menambahkan yaitu dengan menanamkan akhlak, menanamkan agama Islam itu sendiri, Al-Quran dan juga hadis, kemudian menjadi role model bagi keluarga-keluarga muslim yang ada di sekitar. Jadi Nabi Muhammad itu sebagai role model bagaimana cara menjadi pemimpin, bagaimana cara menjadi ayah, kakek dan lain sebagainya. Itu harus menjadi role model. Nah saat ini adalah krisis kepemimpinan sebenarnya. Jadi kenapa selain keluarga tadi masih ada krisis kepemimpinan? Nah pemimpin itu dari mana sih? Ya dari keluarga-keluarga kecil itu, ya kan? Karena pemimpin adalah dari masyarakat. Kalau masyarakat kita lihat sekarang, yang paling simpel, orang naik motor masih melanggar lampu merah, ya kan? Kalau ada polisi aja nih pada nggak melanggar, itu hal kecil. Apalagi hal yang lebih besar, korupsi, ya kan? Perkataan kasar, percikan dan sebagainya itu. Kalau misalkan masih seperti itu masih belum bisa nih. Maka diawali dengan sholat subuh berjamaah, belajar agama, otomatis akan bisa itu sendiri sih. Nah Kak, saya juga pengen balik lagi ke tentang boykot. Nah, ya. Ada nggak sih cara efektif Kak untuk mengedukasikan ke masyarakat tentang boykot? Baik, nah pertama boykot memang bisa kita lakukan. Tadi ya, seperti Kak ini bilang bahwa bisa di list tuh daftar-daftarnya, gitu kan? Walaupun memang secara efek kita nggak tahu apakah memang berdampak atau tidak. Ya. Nah itu masyarakat harus tahu, harus belajar tuh apakah ini ada dampaknya boykot tersebut. Kalau misalkan memang dampaknya kecil berarti harus diperbesar lagi, ya kan? Itu kan kita masih pakai aksi burung pipitnya Nabi Ibrahim ya. Nah, ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud. Kak, sekali lagi pertanyaan yang terakhir nih Kak, untuk menghidupkan politik global Islam secara global itu gimana Kak? Ya,
Nah tadi sudah dijelaskan ya apa pertama adalah dari diri kita sendiri, tadi sholat dan sebagai hal-hal yang memang wajib ya. Kemudian dari keluarga tadi sebagai role model itu Nabi Muhammad dan sebagainya ya. Kita bisa banyak melihat sejarah-sejarah baik itu video maupun buku gitu. Kemudian dengan adanya itu nanti insya Allah kesadaran akan Islam itu lama-kelamaan akan bangkit, karena memang kalau misalkan kita ingin mendapatkan pemimpin yang punya kredibilitas dan punya kedewasaan yang sangat baik, adil dan sebagainya, itu memang dari hal terkecil dari keluarga. Contoh tadi, kalau misalnya kita ada lampu merah ya berhenti gitu. Kalau misalnya kita nggak seperti itu, bagaimana kita mau yang hal lebih besar lagi, membebaskan Palestina contohnya? Nggak akan bakal bisa kalau misalkan hal-hal terkecil aja kita nggak lakukan, karena memang dulu Nabi Muhammad, kemudian sahabat, kemudian penerus-penerusnya itu hal-hal terkecil seperti itu mereka melakukannya, kemudian baru mengajak orang lain. Jadi diri kita menjadi contoh, kemudian mengajak orang lain, itu yang paling penting untuk nanti membangkitkan kesadaran akan politik Islam seperti itu. Kak, boleh untuk ada yang mau disampaikan mungkin Kak? Baik, nah teman-teman, ada suatu istilah di demokrasi ya. Jadi untuk kita, dari kita, kemudian nanti untuk kita kembali. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan pemimpin yang baik, jadi kita dulu nih yang baik gitu. Nggak usah kita menuntut banyak kepada pemerintah, nggak usah kita menuntut banyak kepada orang lain. Karena memang kalau misalkan diri kita nggak baik, percuma. Karena memang nanti pemimpin setelah kita, pemimpin yang saat ini menjabat, pemimpin itu adalah dari generasi kita sendiri gitu, generasi yang selevel atau anak-anak kita, cucu kita. Kalau misalnya kita nggak baik nih mendidik anak, kita nggak beri contoh yang baik, maka pemimpin seterusnya akan sama dengan pemimpin yang saat ini ada gitu. Maka kita harus merubah diri kita sendiri gitu. Baik, paling sekian dari kita. Oke, makasih banyak Kak Yuhan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.